Episode 4501-4505. Mendengar hal tersebut, beberapa anak muda yang memulai semuanya berhati-hati. Pada saat ini, seorang wanita yang memegang pedang panjang berdiri di sampingnya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kamu tahu betapa kuatnya si Yujian yang lebih tua ini." Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu semua adalah angka ribuan tahun yang lalu. Saya tidak tahu. Keluarga Fei kami memang kuat di alam Xingyuan, tetapi dibandingkan dengan seluruh dunia Changlan, keluarga Fei kami tidak ada artinya selama ratusan juta tahun. Jika tidak, kami tidak perlu bergantung pada Kaisar Wenting." Mu Yun berada di kejauhan dan mengangkat alisnya. Keluarga Fei, Xingyuanji Fei Jia, 7 istana dan 4 batas candi bintang. 7 istana secara alami berada di bawah kendali Kaisar Xing dan Kaisar Langit. 7 penguasa istana berada langsung di bawah komando Kaisar Xing. Selain itu, ada 4 alam, Xingyuan, Xingtian, Xingyun dan Xingyue. Keempat alam ini mengelilingi alam astral dan alam ilahi, mirip dengan penjaga tetragonal alam astral dan alam ilahi. Di pergi, Kaisar Wenkui, Kaisar Wengxuan, Kaisar Liu Fang, keempat anak Kaisar Xing bertanggung jawab atas 4 alam ini. Ada juga berbagai kekuatan di 4 lingkaran ini, tetapi mereka semua mematuhi perintah keempat anak Kaisar Xing. Misalnya, keluarga Su, lingkaran bintang bulan dan Kaisar Liu Fang, yang sebelumnya bertanggung jawab atas keluarga Su dan keluarga Dong, yang mengendalikan lingkaran bintang bulan dan memerintah lingkaran bintang bulan. Yue Yan dan Song Ziyue, yang mengepung dan membunuh Long Taixuan, adalah 2 keluarga dari keluarga Song dan keluarga Yue, yang berasal dari surga bintang dan berada di bawah pengawasan Kaisar Wenting. Ada 7 orang di baris ini. Mereka berasal dari dunia Xingyuan. Kaisar Wenting bertanggung jawab atas keluarga Fei. Bisakah beberapa pendekar pedang yang kuat dibandingkan dengan si Yujian yang lebih tua di era sekarang ini? Pemuda lain mau tak mau berkata, "Haha, kali ini," dia tertawa dan berkata, "Fei Ying, pertanyaanmu agak bodoh." Pemuda yang menanyakan pertanyaan itu memerah. Di era sekarang, ilmu pedang terkuat adalah milik Lu Qingfeng, dewa pedang tak tertandingi yang menjadi terkenal di reruntuhan suci Xiaoyao lebih dari 2000 tahun yang lalu. Anak ini memegang pedang matahari, bulan dan bintang dan mencapai dewa pedang yang tak tertandingi. Dia sangat ingin mendapatkannya. Menurutku seharusnya tidak ada orang dengan ilmu pedang yang lebih kuat di seluruh dunia Changlan. Dewa pedang yang tak tertandingi, Lu Qingfeng. Ketika dia dilahirkan di reruntuhan suci Xiaoyao untuk menyelamatkan Mu Yun, dia mengejutkan dunia. Pada waktu itu, Yu tua, aku ingat ada kelaparan 11 di klan kelaparan di reruntuhan suci Xiaoyao, yang juga sangat pandai dalam ilmu pedang. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Iya, bencana kelaparan 11 memang sangat kuat, tetapi ia selalu berada di puncak wilayah dominan dan belum mencapai kaisar setengah langkah, belum lagi gelar kaisar ilahi. Dibandingkan dengan Lu Qingfeng, menurutku, ilmu pedang Lu Qingfeng lebih baik." Fei Ying berkata lagi, "Saya pikir ilmu pedang Kaisar 9 kehidupan Mu Yun juga sangat kuat." Dia, mungkin, tidak jauh dari situ. Mu Yun yang mendengar ini mendecakkan mulutnya. Dia ingin segera keluar dan mengalahkan yang lama. Apa yang mungkin? Dia tak terkalahkan dalam ilmu pedang. Sayang sekali mati. Fei Ying menghela nafas. "Jangan katakan itu lagi. Gembala dan kita adalah musuh. Jika Mu Yun tidak mati, keluarga Kaisar mungkin akan tamat di masa depan. Ketika keluarga Kaisar selesai, keluarga Fei kita akan sepenuhnya menjadi sejarah. Jika sayang sekali, yang seharusnya merasa kasihan adalah kamu." "Xiaoyao," katanya. Ye Xiaoyao, Dewa Xiaoyao, sangat tampan dan kuat ketika dia memegang pedang matahari, bulan, dan bintang. Dia ditemani oleh Zulong dan memiliki bakat yang tak terkalahkan. Itu adalah pendekar pedang super sejati. Tidak ada yang bisa menghubunginya. Dia selalu menyebut Ye Xiaoyao dan mendesah di wajahnya. Orang yang kuat, khususnya, pria kuat legendaris seperti itu paling dikagumi dan dikeluhkan. Mu Yun melihat pemandangan ini dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Itu keterlaluan, kakak laki-laki tertua terkenal sekarang. Barang lama Huangxi juga terkenal. Bukan nama palsu yang mendominasi wilayah terlebih dahulu. Mengapa Anda tidak mendengar orang memuji diri sendiri? Saat beberapa orang sedang mengambil pedang dan mengobrol, tiba-tiba, 7 pedang panjang dijatuhkan satu demi satu, dan cahaya menyala di kedua sisi dinding gunung dan posisi celah pedang.
7 bayangan pedang diproyeksikan di antara dua gunung. Bayangan pedang 100 zang langsung terhubung, memancarkan cahaya dan naik ke langit. Perubahan mengejutkan ini mengubah wajahnya. Biar kamu hati-hati. Kenapa kamu begitu ceroboh? Orang tua itu berteriak dengan marah. Bukannya kami tidak berhati-hati, tapi slot pedangnya sendiri telah berubah. Beberapa orang langsung kaget. Pergi. Lao Yu segera berkata, saya orang kuat dari keluarga Fei di masa depan. Ketika orang lain mengetahuinya, demi 7 pedang dewa ini, mereka akan membunuh kita. Begitu kata-kata itu keluar, ketujuh orang itu berbalik dan pergi. Sudah terlambat, cahaya pedang membubung ke langit, dan gerakannya terlalu keras. Ketika cahaya pedang melesat ke udara dalam sekejap, ada beberapa sosok yang datang di udara dan jatuh di udara, menghadap ke bagian bawah. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan rambut panjang diikat dan jubah hitam. Matanya setajam elang, dan matanya tertuju pada ketujuh orang itu dalam sekejap. Fei Yu, pria berbaju hitam itu langsung berkata, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Melihat pria berbaju hitam itu, Fei segera melengkungkan tangannya dan berkata, itu Tuan Dongling. Fei Yu berkata sambil tersenyum, saya lewat sini dan mengajak beberapa anak muda untuk memeriksanya. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi dan menyebabkan perubahan di sini. Mendengar ini, Dongling membawa beberapa orang dan terjatuh perlahan. Matanya melihat ke posisi terbelah dari dinding gunung, dan 7 alur pedang terlihat jelas. Fei, sepertinya kamu tidak jujur. Kata-kata Dongling terucap. Dia menjabat tangannya dan menyegel 6 kekuatan Tianjing. Dengan satu tangan, dia langsung meraih leher Fei dan bersenandung, apa menurutmu aku buta? Fei Yu buru-buru berkata, Dongling, keluarga Dongmu mengikuti Kaisar Liu Fang, dan keluarga Fei Ku mengikuti Kaisar Wenting. Jika kamu membunuhku, keluarga Dong dan keluarga Fei. Bang, Dongling mengusir Fei Yu. Bagaimana kalau membunuhmu? Serahkan 7 pedang itu, atau kalian bertujuh akan mati di sini dan tidak akan ada yang tahu. Fei Yu memuntahkan darah di mulutnya. Wajahnya sangat putih saat ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, kalian semua akan mati. Mendengar ini, wajah Fei Xuan menjadi lebih jelek. Dongling, kamu, Namun, Dongling menatap langsung ke 7 orang itu, dengan tangan di belakangnya dan bersenandung dingin. Fei Xuan hanya menyegel 5 tingkat surga, sementara beberapa pemuda dan pemudi lainnya hanya menyegel 3 tingkat surga, yang tidak layak disebutkan sama sekali. Berikan padanya, Fei Yu mendengus saat ini. Yu tua, berikan padanya. Fei berkata lagi, apakah kamu ingin mati di sini? Mendengar hal tersebut, beberapa anak muda enggan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Serahkan 7 pedang dewa satu per satu. Dongling mengambil pedang panjang itu, tersenyum dan berkata, tidak heran dia tidak bisa melepaskan pedang ajaib dengan 7 pegangan dan 9 tingkatan. Jika kamu tidak mengambil pedang dewa dan melakukan perubahan, kebetulan aku ada di dekatnya. Ketujuh pedang dewa ini akan diambil olehmu. Kalian saling kenal. Dongling mendengus, di sisi Fei, beberapa anak muda tampak marah ketika mendengar ini, tetapi mereka hanya bisa menahannya di bawah penghalang Fei. 7 orang meninggalkan sini satu demi satu. Pada saat ini, Dongling memandangi 7 orang yang telah pergi dan berkata sambil mencibir, di usia tua, dia hanya menutup 5 tingkat surga. Peluang besar apa yang kamu inginkan? Saat ini, Dongling hanya melihat ke depan. Di kedua sisi dinding gunung, 7 alur pedang dan tenda pedang menjulang ke langit dan disusun menjadi bayangan pedang 100 sang. Saat ini, terdengar suara pecah di udara. Selusin sosok datang saat ini. Dongling melihat selusin orang dan segera maju ke depan. Saudara Kan Feng, Saudara Yue Ming, Dongling berkata sambil tersenyum, baru saja, aku bertemu Fei Yu dari keluarga Fei dan diusir olehku. Orang tua itu punya cara. Dia menemukan 7 pedang dewa kelas 9 yang lebih rendah di sini, yang aku tahan dan usir. Petik 2. Lihat, ada apa di sini? Dong Kan Feng dan Dong Yue Ming sama-sama menantikan saat ini. Di kedua sisi gunung yang terbelah, 7 alur pedang terlihat jelas. Cahaya muncul dari 7 alur pedang, memancarkan nafas yang berdebar-debar, yang sangat dingin dan mengerikan. Dong Kan Feng segera berkata, ada jejak fluktuasi pola susunan. Pergi dan panggil beberapa master susunan batas dalam keluarga. Dongling mengangguk dan segera mengatur seseorang untuk menemukannya. Kenapa tidak membunuh Fei?
kata Dong Canfeng saat ini. Bagaimanapun, keluarga Fei juga bertanggung jawab atas Kaisar Wenting dari dunia Xingyuan. Tidak baik membunuh. Dong Canfeng mengangkat alisnya, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Ketika berbicara tentang 7 pegangan dan 9 produk dunia, Fei Yu tidak akan menelan kerugian. Anda sebaiknya membunuhnya secara langsung. Hanya saja orang-orang sudah dibebaskan dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, Dong Jiao membawa beberapa tetua berjanggut putih dan berjatuhan satu demi satu. Orang-orang tua itu segera mendekati gunung itu dan mencarinya dengan cermat. Dong Canfeng langsung memerintahkan, biarkan murid-murid keluarga Dong berkumpul di sini dan lihat apa masalahnya di sini dulu. Ya, jadi, tak lama kemudian, orang-orang Dong Jiao dari berbagai pulau berkumpul satu demi satu, semuanya dengan kekuatan tingkat Feng Tianjing, sekitar lebih dari 100 orang. Di antara mereka, ada lebih dari 20 orang yang memiliki lebih dari 5 tingkatan surga. Kerumunan itu mengepung dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Master susunan batas keluar dan berkata, pola batas terlarang di 7 slot pedang, setelah 7 pegangan dan 9 perangkat batas produk dikeluarkan, memicu susunan batas di sini. Ini seharusnya menjadi pintu gerbang. Bisakah kamu membukanya? Ya, orang tua berjanggut putih itu segera berkata, aku hanya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Masuk saja dan lihat. Dong Canfeng berkata langsung. Tiba-tiba, beberapa master susunan batas sibuk. Pada saat ini, Mu Yun mundur sedikit dan memperhatikan setiap gerakan keluarga Dong. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, cahaya dari 2 puncak menghilang, dan di antara dinding gunung, ruang berfluktuasi seperti garis air, beriak. Kekuatan langit dan bumi yang melimpah tersebar dari ruang garis air yang beriak. Ya, Dong Canfeng melihatnya dan berkata langsung, aku akan pergi dulu dan mencari tahu. Kata-katanya jatuh, keluar dan masuk, dan sosoknya menghilang. Tidak lama kemudian, Dong Canfeng berbalik, melihat ke arah kerumunan dan berkata, kamu boleh masuk dan keluar. Setelah melewati ruang butiran air, sosok itu menghilang. Saat ini fluktuasi spasial butiran air masih terjadi. Mu Yun melihat adegan ini dan siap untuk memulai. Tiba-tiba, serangkaian suara pecah terdengar. Hanya sekelompok orang yang muncul saat ini. Pemimpinnya adalah Fei Xuan dan lainnya yang telah dipaksa kembali oleh Dong Ling. Di sini, di sisi Fei Yu, seorang pria parubaya dengan sepasang mata harimau memandang ke depan saat ini, di mana ruang berfluktuasi. Sepertinya keluarga Dong telah menemukan sesuatu. Masuk dan lihat, pemimpinnya bersenandung, keluarga Fei dan keluarga Dong sama-sama berada di bawah takhta Kaisar Xing dan Kaisar Tiandi. Air sumur di antara mereka tidak melanggar sungai. Saya menyelamatkan wajah keluarga Fei. Itu benar, salah satu dari 7 pria itu juga marah dan berkata, masalah ini tidak boleh dilupakan begitu saja. Pria itu memimpin puluhan orang ke pintu ruang yang berfluktuasi, dan menghilang satu persatu. Menarik, Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Sekarang, kedua belah pihak takut untuk bertarung. 7 alat batas bawah 9 bukanlah hal yang tidak penting. Mu Yun sekarang siap untuk memulai. Namun, nafas Tao dan Tao, dari jauh ke dekat, datang kembali. Guan Sanji, keluarga Guan. Kali ini, Guan Mo datang satu persatu bersama keluarga Guan. Saudara Guan Mo tersenyum dan berkata, kami tidak mengikuti mereka ke pulau itu, tapi orang-orang dari keluarga Fei. Mendengar ini, beberapa orang di sisinya tersenyum. Itulah yang terjadi. Alhasil, masyarakat yang menutup rumahnya pun silih berganti masuk. Semua seniman bela diri dari 3 keluarga memasukinya. Saat ini, suasananya sangat ramai. Mu Yun berhenti bergerak saat ini. Terus menunggu. Mungkin orang lain melihatnya dan mengikutinya. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang datang. Mu Yun langsung melangkah ke dalamnya. Dia ingin melihat percikan seperti apa yang akan dipicu oleh ketiga keluarga ini. Begitu Anda memasuki pintu luar angkasa, Anda tiba-tiba akan menghadapi kekuatan murni langit dan bumi. Antara menghembuskan dan menghirup, membasuh isi perut Mu Yun, membuat Mu Yun merasa segala sesuatu mulai dari telapak kaki hingga penutup ruh adalah baru. Inilah pengairan kekuatan langit dan bumi. Tempat ini benar-benar suci. Melihat sekeliling, ada daratan luas di depan, dengan cahaya biru pucat secara keseluruhan. Menatap ke langit, seluruh langit tampak seolah-olah digariskan oleh pedang Qi, dan langit seperti tirai pedang.
Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan bayangan Muyun meluas dan menghilang di ruang dan waktu yang luas di dunia. Setelah sekian lama, tubuh Muyun muncul di depan pegunungan. Namun, di depan gunung-gunung ini, melihat sekeliling, masing-masing gunung itu seperti pedang dewa. Puncak tertingginya lebih dari 10.000 kaki. Puncak terendah juga 100 kaki. Banyaknya badan dan puncak pedang seperti pedang ajaib, langsung ke bumi. Di balik puncak pedang ini, ada pengadilan yang menjulang. Muyun melewati tubuh pedang dan datang ke pengadilan. Dia hanya melihat 3 keluarga berdiri saling berhadapan saat ini. Keluarga Fei yang kuat yang dibawa oleh Fei Yu memandang Dong Canfeng dan sepertinya siap bertarung kapan saja. Dong Canfeng, keluarga Dongmu dan keluarga Fei Ku. Air sumur tidak masuk ke sungai. Mereka merampok barang-barang keluarga Fei kita. Tolong kembalikan. Aku akan menganggapnya seolah-olah itu tidak terjadi. Manusia harimau itu berteriak keras kali ini. Di sisi lain, Dong Canfeng tampak seperti pria yang berhati ringan dan berkata, bagaimana jika kamu tidak membayar? Fei, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat membunuhku. Dong Canfeng menyegel surga 8 kali. Fei Yu juga merupakan surga beruas 8. Saat ini, Dong Jiao, satu persatu dengan jari kaki tinggi dan semangat tinggi, tidak takut sama sekali. Fei Jiao sangat marah dan jelas tidak akan menyerah. Di bawah kepemimpinan Guan Mo, Guan Jianfeng dan lainnya, Guan Jiao hanya menyaksikan kemeriahan dan sepertinya tidak ingin ikut campur. Tidak, Fei Heng berkata, aku benar-benar tidak bisa membunuhmu, tapi di sini, kami tidak ingin menjelajah lagi. Guan Mo, bawa keluarga Guanmu dan masuk dan cari tahu. Dong Canfeng, kamu tidak bisa pergi ke pengadilan. Fei Ying jelas tidak akan berhenti. Keluarga Dong adalah keluarga besar di lingkaran bintang bulan. Keluarga Fei adalah keluarga besar di alam astral. Kedua keluarga tersebut memiliki detail yang mirip dan merupakan anak dari Kaisar Xingtian, yang sebenarnya berada di kam yang sama. Kali ini keluarga Dong merampok barang-barang keluarga Fei, yang awalnya salah. Fei Yu tidak hanya peduli pada 7 bagian dari 9 produk, tetapi juga pada wajah keluarga Fei. Kali ini, Guan Mo tersenyum dan berkata, Dong Canfeng, aku tidak datang bersama keluarga Dongmu, tapi dengan keluarga Fei. Rasa terima kasih dan kebencianmu harus diselesaikan sendiri. Kali ini, Guan Mo melambaikan tangannya dan memimpin seni bela diri keluarga Guan ke depan. Dong Canfeng menatap lurus ke arah Fei Yu dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar ingin menyerah di sini demi 7 senjata pembatas. Setelah Guan Mo dan yang lainnya masuk, kamu dan aku akan kosong. Menimba air dengan keranjang bambu. Keluarga Dongmu tidak rugi. Ada 7 alat batas kelas 9 yang lebih rendah. Pada saat ini, jelas mustahil bagi Fei untuk menyerah. Mata Dong Canfeng berangsur-angsur menjadi dingin saat ini. Orang-orang yang menutup rumah telah memasukinya. Dong Ling, yang berada di belakang Dong Canfeng, tidak terlihat baik saat ini. Jika dia membunuh 7 orang, termasuk Fei Yu, tidak akan ada yang seperti sekarang. Dong Chun mendengus dingin, itu hanya 7 alat batas kelas 9 yang lebih rendah. Keluarga Dongku tidak memperhatikannya, berikan saja padamu. Dengan lambaian telapak tangannya, dia bergegas ke Fei Yu dengan 7 pedang dewa. Fei Yu tampak dingin dan serius. Saat dia menggenggam telapak tangannya, kekuatannya runtuh. 7 pedang ilahi jatuh di depannya dan digantung satu persatu. Apakah ketujuh pegangan ini? Fei Yu melihat ke arah Fei Yu di sisinya. Fei Yu memeriksa dan mengangguk. Dong Canfeng, keluarga Dong dan Fei Yu selalu menjauhkan air sumur dari sungai. Saya harap Anda keluarga Dong tidak akan melakukan hal seperti itu lagi lain kali. Lusinan orang Fei Jiao di sisinya juga masuk ke depan satu persatu saat ini. Mata Dong Canfeng agak acuh tak acuh. Titik akhirnya bukanlah 7 alat batas Jiupin. Poin kuncinya adalah keluarga Fei telah kehilangan muka dan ingin menemukannya kembali. Namun jika demikian, sayang sekali jika keluarga Dong menelan apa yang didapatnya. Kedua belah pihak telah mencapai kesimpulan. Mu Yun sekarang berada di Jianshan. Dia melihat pemandangan ini dan mengangkat alisnya. Mereka semua adalah orang-orang yang mudah marah. Kedua keluarga, yang tidak terjerat saat ini, memasuki istana di belakang Jianshan satu demi satu. Kali ini, Guan Mo membawa Guan Jiao bersamanya. Melihat adegan ini, ia menghela nafas. Sayangnya jika Dong Canfeng digantikan oleh Dong Chunyun, diperkirakan akan terjadi perkelahian. Di sisinya,
Guan Jianfeng berkata sambil tersenyum, Dong Canfeng dan Dong Chunyun juga merupakan tangan kanan Dong Yunseng. Dong Chunyun pemarah dan tidak mau mengutarakan apa yang didapatnya. Yah, jangan katakan itu. Lihat apa yang aneh di sini. Yah, ketiga keluarga dalam keadaan damai saat ini. Di belakang Jianshan terdapat banyak istana yang masing-masing dibuat luar biasa dan terlihat sedikit energi. Apalagi di bagian atas pelataran, keempat sudutnya bagaikan pedang yang membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan naga yang tidak aktif, yang sewaktu-waktu bisa membubung ke angkasa. Saat ini terdapat sebuah istana yang dibangun oleh Lian Yun, dan juga merupakan istana yang dibangun oleh Lian Mu. Faktanya, Mu Yun telah berjalan melewati tanah rahasia istana ke-13 istana Changdi dan menemukan banyak peninggalan. Semuanya memiliki gaya yang berbeda. Secara umum, istana dan pavilion tampak sama, namun konsep artistik setiap tempat sangat berbeda. Saat ini, dia melangkah ke istana, dan mata Mu Yun agak tenang. Di istana ini terdapat berbagai macam meja dan kursi yang semuanya dipisahkan oleh sekat. Aulanya memang antik, namun ada juga momentum yang mampu menembus langit dan bumi. Mu Yun datang ke meja dan duduk. Namun, saat berikutnya, Mu Yun tiba-tiba merasa seolah ditempatkan di tanah yang luas. Angin menderu-deru di sekeliling. Di sela-sela suara hentakan udara, nafas berdebar-debar disalurkan. Suara gemuruh terdengar saat ini. Ledakan teror terjadi terus-menerus. Dalam sekejap, sepertinya ada ribuan pedang Qi yang datang langsung ke Mu Yun. Setelah tersandung, Mu Yun mulai dari kursinya. Saat berikutnya, dia berada di aula lagi, sekelilingnya sunyi dan tidak ada apa-apa. Konsepsi artistik. Mu Yun tampak sedikit terkejut. Inilah konsepsi artistik yang ditinggalkan para pendahulu kita. Konsepsi artistik mempengaruhi pikirannya. Tidak, konsepsi artistiklah yang meninggalkan pengaruh di sini, menjadikan tempat ini wilayah yang unik. Pada saat ini, Mu Yun duduk lagi dan bersiap. Kali ini, Mu Yun lebih berhati-hati. Suara gemuruh dan deru teror pecah, dan Mu Yun kembali berada di dunia luas. Di sekeliling, pedang itu datang. Hanya Mu Yun yang berdiri diam kali ini. Pedang Qi tiba-tiba membuat Mu Yun merasa bahwa dia benar-benar berada di lautan pedang. Dan ribuan ide pedang berasal dari hati seorang pendekar pedang yang tajam dan gigih. Boom! Di seluruh dunia, suara gemuruh meledak. Ombak yang mengerikan bergulung. Mu Yun memikirkan sesuatu dari pedang Qi, tapi itu sangat kabur. Tapi kemudian, tidak ada niat pedang. Mu Yun bangkit, mendekati sisi lain meja dan duduk. Roh pedang bangkit kembali. Itu adalah nafas tajam yang menerpa Mu Yun. Saya merasakan baunya secara bertahap. Jadi, di aula, Mu Yun berpindah dari satu meja ke meja lain, terus-menerus merasakan suasana dan perasaan. Segera, mata Mu Yun perlahan menjadi tenang. Ledakan dahsyat terdengar satu demi satu. Mu Yun dikelilingi oleh 6 pedang palsu, yang mengembun saat ini. Secara bertahap, 6 pedang palsu berubah menjadi 6 bayangan pedang, menutupi tubuh Mu Yun. Tapi ketika Mu Yun bangkit dan duduk, 6 bayangan pedang secara bertahap berubah menjadi 7. 6 penempaan, capai 7 forage. Pada saat ini, mata Mu Yun tiba-tiba menjadi cerah. Di tangannya, pedang Dewa Tianque dikorbankan pada saat ini, dan sebuah pedang diayunkan. Tidak ada fluktuasi kekuatan batas sama sekali, tetapi gerakan yang paling umum. Namun, pada gerakan yang paling umum, terdapat jalur yang selalu berubah. Tubuh pedang, ambil tubuh sebagai pedang, ambil pedang sebagai tubuh. Mu Yun memiliki pemahaman yang jelas di antara mereka. Tubuh pedang adalah sejenis konsepsi artistik. Melampaui konsepsi artistik tentang makna pedang, potensi pedang, hati pedang, jiwa pedang, dan sebagainya. Konsepsi artistik seperti itu lebih tinggi dari surga. Badan pedang merupakan puncak konsepsi seni. Kendo, raungan itu terdengar lagi. Pada saat ini, Mu Yun memotong pedang Dewa Tianque di tangannya, dan nafas menakutkan terus-menerus muncul. Suara gemuruh bermekaran saat ini. Ya, mekar, seperti bunga yang mekar pada umumnya, menakjubkan. Pikiran Mu Yun bergerak. Formula pedang iblis 4 roh, lapisan ketiga, konsepsi artistik untuk mengalahkan iblis, telah tiba. 7 tubuh pedang palsu, 3 lapisan konsepsi artistik. Mu Yun jelas mengerti. Pada saat ini, dia merasa pemahamannya tentang pedang meningkat satu langkah lagi. Langkah ini sangat penting. Pada saat ini, Mu Yun
berdiri di aula utama, melihat meja dan kursi di sekitarnya dan membungkuk sedikit. Ini tidak sengaja ditinggalkan oleh para pendahulu kita, melainkan konsepsi artistik badan pedang dan konsepsi artistik yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sering duduk di sini dalam waktu lama. Mu Yun mengintegrasikan konsepsi artistik semua orang, mempromosikan tubuh pedangnya untuk mencapai 7 penempaan, dan mempromosikan formula pedang iblis 4 rohnya untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, Mu Yun menarik napas dan terus memeriksa di aula. Belum lama ini, saya hanya mendengar suara gemuruh di luar aula. Seseorang berkelahi di sini. Mu Yun melihat sedikit, dekat ke jendela dinding aula dan melihat keluar aula. Di depan candi terdapat sebuah bujur sangkar. Saat ini, beberapa tokoh telah diserahkan. Dong Canfeng dari keluarga Dong, Fei Jiafei, bertarung lagi. Mu Yun melihat pertarungan antara kedua belah pihak dan tertegun. Fei, kamu ingin mati. Dong Canfeng berteriak saat ini, aku telah memberimu 7 pedang dewa. Sekarang, kotak pedang ini ditemukan oleh keluarga Dongku. Fei Yu berdiri tinggi di udara dan berkata sambil mencibir, keluarga Dongmu yang mengetahuinya. Apakah anak-anak keluarga Dongmu yang membukanya? Aku membuka kotak pedang keluarga Fei. Tentu saja, pedang di dalam kotak itu milik keluarga Fei. Keduanya menyegel surga 8 kali. Kali ini, mereka merobek wajah mereka lagi. Itu pedangnya lagi. Pedang macam apa itu? Saat ini, orang-orang di keluarga Guan juga saling menjaga. Guan mau berdiri di istana dan berkata, apapun yang kami lakukan, jangan ikut campur dan terus selidiki. Ya, di luar lapangan, di arena seni bela diri, keluarga Dong dan keluarga Fei benar-benar mencabik-cabik wajah mereka. Konsisten dengan ide Guan Mo, Mu Yun tidak peduli dan terus mencari. Fei Yu dan Dong Canfeng tampak sangat cemas kali ini. Mereka tidak mau melepaskan dan bermain semakin menyedihkan. Pedang macam apa itu? Apakah itu 9 pedang teratas? Mu Yun terus berkeliaran di sekitar istana. Selama periode ini, saya bertemu dengan beberapa anak keluarga Guan. Ketika saya melihat diri saya sendiri, saya terlihat terkejut, dan Mu Yun juga menyelesaikannya dengan mudah. Dari waktu ke waktu di istana ini, Mu Yun menemukan banyak senjata pembatas dan pedang dewa. Ada 6 kelas, 7 kelas, dan 8 kelas, tetapi hanya ada sedikit kelas 9. Baik di zaman modern, zaman kuno, atau zaman kuno, senjata batas Jiupin sama langkahnya dengan senjata yang menyegel surga. Raungan itu terjadi terus-menerus, dan keluarga Fei serta keluarga Dong benar-benar tidak ingin berhenti. Seperti keluarga Guan, Mu Yun mencari di aula dan mengambil tentara sihir satu persatu. Kadang-kadang, dia bertemu dengan beberapa spektrum pedang dan pil, dan Mu Yun juga meminumnya secara langsung. Kalian semua adalah 5 tingkat surga, dan 6, 7, dan 8 tingkat itu mudah untuk dihilangkan. Suara Haixuan tiba-tiba terdengar. Tentu saja, Mu Yun berkata langsung, ada sejumlah besar master seni bela diri yang belum mencapai wilayah dominan di aula awan di surga ke-9 dan Senfu di surga ke-7. Hal-hal ini tidak berguna, bagiku, tetapi sangat berguna, gunakan pada mereka. Tabungan Mu Yun di surga pertama dalam beberapa tahun terakhir seharusnya tidak terlalu banyak. Dia mengumpulkannya sedikit demi sedikit, termasuk membunuh beberapa musuh, merampas ruang, dan mencari cincin. Mereka semua berkumpul, meskipun dia menyerahkan Cloud Hall kepada ibunya untuk diurus dan Senfu untuk merawat beberapa wanita, dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia bisa dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya dia bukan penjaga toko yang teliti. Apakah kamu tahu apa yang mereka perjuangkan? Haixuan tertawa kali ini. Untuk apa? Jika menurutku benar, itu pasti senjata semi kekaisaran yang digunakan oleh Si Yujiang pada saat itu, yang mengembangkan pedang surgawi secara signifikan. Begitu ucapan ini keluar, sosok Mu Yun menjadi stagnan. Apa? Dayan Hua Tianjian. Haixuan berkata sambil tersenyum, pedang ini adalah pedang dewa yang telah digunakan sejak lama oleh Si Yujiang. Ini adalah senjata semi kekaisaran. Pedang ini telah digunakan lebih lama daripada senjata kekaisarannya, pedang Bing Pengbaki. Apa kamu yakin? Haixuan berkata sambil tersenyum, pasti 7788. Mata Mu Yun menjadi bersemangat. Senjata setengah kaisar. Pantas saja, tak heran Fei Yu dan Dong Canfeng harus bertarung dan bertarung meski Guan Mo ada di sini. Tidak heran mereka bertengkar lama sekali. Mereka hanya mengatakan itu untuk kotak pedang, tetapi tidak mengatakan apa yang ada di dalam kotak pedang.
Setelah barang Jiu Pinji, itu adalah barang setengah kekaisaran, dan setelah setengah barang kekaisaran, itu adalah barang kekaisaran. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit instrumen kekaisaran, yaitu gelar dewa dan kaisar. Tidak semua orang memilikinya. Oleh karena itu, peralatan semi-imperial memegang peranan yang sangat penting. Saat ini, Mu Yun melihat keluarga Dong dan Fei yang masih bertarung. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata sambil tersenyum, "Aku menginginkannya." "Nak, kamu ingin membunuh Bazong dengan menutup 5 tingkat surga." Haixuan mencibir, "Bersamamu." Oleh saya, Mu Yun terlihat sedikit tenang saat ini. Dengan dia, tidak ada yang berani. 8 level, bisa bertarung. Tapi sekarang, Mu Yun tidak sedang terburu-buru. Belum terlambat baginya untuk mengambil tindakan lagi sampai kedua belah pihak memutuskan hasilnya. Di sini, tapi masih ada orang yang terkurung di gurun pasir. Pada saat ini, antara keluarga Fei dan keluarga Dong, di bagian dalam istana, seberkas cahaya naik ke langit dan segera menghilang. Saat ini, Haixuan tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum kuat. "Apa masalahnya? Ini dia pedang yang lain." "Pedang lain? Apa maksudmu?" Mata Mu Yun sedikit berubah. "Senjata semi kekaisaran." Haixuan berkata saat ini, "Saya ingat, itu adalah instrumen setengah kekaisaran yang digunakan oleh Sungai Xiu, Jiuding Xuanjian." "Jiuding Xuanjian," Haixuan berkata sambil tersenyum, "Jiuding Xuanjian, saya jarang melihat pedang ini, dan Xiu Jiang jarang menggunakannya. Saya tidak begitu terkesan dengan pedang surgawi yang telah berevolusi. Namun, pedang ini diberikan kepada Xiu Jiang oleh Kaisar Chang. Xiu Jiang menghormati Kaisar Chang dan enggan menggunakannya. Oleh karena itu, pedang ini jarang muncul. Dalam hal kekuatan, itu harus setara dengan Dayan Hua Tianjian." Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. "Di mana itu?" "Di sana." Dengan itu, Mu Yun tidak peduli dengan pertarungan antara keluarga Dong dan keluarga Fei. Jadi dia keluar dari langit dan pergi ke kejauhan. Pergi melalui istana dan sampai ke posisi yang disebutkan oleh Haixuan. Saat ini, sosok-sosok berdiri di sini. "Tutup rumah." Haixuan berkata sambil tersenyum, sepertinya orang-orang mereka menemukannya. Saat ini, ada formasi besar di sekitar lapangan. Dalam barisan besar, hanya Guanghua yang berputar, dengan momentum yang luar biasa. Jelas sekali, perubahan awal terjadi, dan keluarga Guan melarang tempat itu untuk pertama kalinya. Orang-orang ini, tentu saja, tidak bisa membiarkan senjata semi kekaisaran ini ditemukan oleh keluarga Fei dan keluarga Dong. 2,5 kapal kekaisaran. Keluarga Fei dan keluarga Dong bersaing untuk satu hal. Saya juga menemukannya di rumah Guan. Mu Yun juga sangat penasaran dengan hal ini. "Apakah kamu tahu di mana ini?" Mu Yun bertanya pada Haixuan. Haixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya belum pernah ke tempat ini. Saya tidak mengerti. Tapi 2,5 senjata kekaisaran ada di sini. Mungkin Yu Jiang lelah memperbaiki pedang di sini. Datang ke sini untuk mencari wanita untuk bersantai." Memotong. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Haixuan. Pada saat ini, di dalam barisan, Guan Mo, Guan Jianfeng dan lainnya mengepung sebuah paviliun. Di paviliun, seberkas cahaya membubung ke langit dan terhalang oleh barisan besar. Di sekeliling cahaya, ada bayangan samar 9 tripod perunggu. Bahkan jika Mu Yun berada 100 kaki jauhnya, dia masih merasakan nafas perubahan kuno, yang sepertinya bisa berdampak kapan saja. Ombak yang dahsyat memenuhi paviliun. Pada saat ini, Guan Mo dan Guan Jianfeng, 2 orang kuat yang menyegel surga tingkat 8 dan 7, menembak satu demi satu untuk menekan Qi yang mengerikan. Senjata semi kekaisaran. Wajah Guan Mo memerah dan dia berkata dengan penuh semangat, "Jika pemimpin klan mengendalikan pedang dewa senjata semi kekaisaran ini, tidak ada yang akan menjadi saingan pemimpin klan di alam 6 raja. Hati-hati dan singkirkan senjata setengah kekaisaran ini bagaimanapun caranya." Ya, tidak hanya Guan Mo, tetapi juga beberapa orang kuat lainnya yang menyegel Tianjing tingkat ke-7 dan ke-6 sangat terkejut saat ini. Senjata semi kekaisaran adalah senjata ajaib tertinggi bagi orang kuat yang menyegel langit. Bahkan, sang patriark mungkin dapat menggunakan instrumen semi kekaisaran ini untuk mencapai ranah kaisar semi loncatan. Semua ini mungkin terjadi. Saat ini, Haixuan terletak di sisi tubuh Mu Yun dan berubah menjadi naga biru laut sepanjang 1 meter,
memperlihatkan kepala naga dan melihat ke depan. Jiuding Xuanjian, senjata semi kekaisaran, dipersembahkan oleh kaisar kepada murid kesayangannya Si Yujiang. Si Yujiang enggan menggunakannya di hari-hari biasa. Pasti tidak mudah mendapatkannya. Sebaliknya, seharusnya tidak ada larangan kuat pada pedang surgawi turunan besar. Haixuan bergumam, diperkirakan lebih dari separuh orang-orang ini akan mati. Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku akan meminjamkanmu kata keberuntungan. Lebih baik mati lebih dari setengahnya. Lebih dari separuhnya meninggal, jadi dia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menangkapnya. Keluarga Guan diam-diam memiliki hubungan yang mendalam dengan Istana Kaiyang. Istana Xingshen adalah musuhnya sendiri dan temannya, yaitu musuh. Bagaimanapun, keluarga Guan punya dendam terhadap dirinya sendiri. Kematian Yuan Chong'an, Guan Hanyu dan Guan Yishan semuanya berasal darinya. Dalam hal ini saja, Guan tidak akan bersikap baik padanya. Pada saat ini, Guan Mo dan Guan Jianfeng berdiri di sekitar Jiuding Xuanjian. Ujung pedang, ya, siap. Guan Mo meminum sepatah kata pun dan menggoyangkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, jimat giok tiba-tiba muncul. Jimat batu giok, seperti pancuran, bergemuruh di atas 9 tripod pedang Xuan. Ini adalah jiwa yang menyegel ribuan bait keluarga Guanku. Ini memiliki efek ajaib dalam menghalangi cahaya dari prajurit sihir yang tiada taraf ini. Guan Mo berkata saat ini, ambil pedang ini, kami akan segera pergi dari sini, mencari pemimpin klan, dan memberikan pedang ini kepada pemimpin klan. Senjata setengah kekaisaran. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa hal itu terjadi pada mereka, itu adalah masalah besar. Tetapi jika Anda memberikannya kepada Sang Patriark dapat melindungi pedang dan melawan kaisar setengah langkah dengan kekuatan senjata setengah kaisar. Tentu saja, jika ada instrumen semi kekaisaran di hadapan kaisar semi langkah, itu masalah lain. Suara gemuruh terus terdengar saat ini. Deru teror lebih baik dari satu gelombang. Rune dan segel yang terus-menerus itu, masing-masing dengan tempat terlarang, dicurahkan dan langsung menuju ke Jiuding Xuanjian. Guan Mo merasa lega saat ini. Segel tubuh Jiuding Xuanjian dengan segel simbol Tao. Ya, raungan itu terdengar berulang kali. Pedang 9 tripod Xuan tampaknya berdampak pada segel Taoisme, tetapi tekanan penyalinan pada pedang 9 tripod Xuan sangat kuat. Tiba-tiba, dalam pedang 9 tripod Xuan, bayangan virtual dari 9 tripod tiba-tiba mengeras pada saat ini, meledak di udara, dan raungan Tao meledak. Dong, suara retakan terdengar. Ke-9 tripod itu tiba-tiba menghantam ke segala arah, membuat wajah semua orang tenggelam. Jimat giok, saat ini, memancarkan ribuan sinar cahaya dan menekan Jiuding Xuanjian. Namun, Jiuding Xuanjian, juga dengan amarahnya, mengamuk. Ledakan, meledakkan, meledak sepenuhnya. Pada saat ini, jimat giok langsung rusak. Dalam sekejap, mereka yang menutup rumahnya mengeluarkan teriakan satu persatu. Badan tripod 9 arah awalnya tampak tidak mampu mengenai jimat giok, tetapi ketika jimat giok jatuh, badan tripod meledak dalam sekejap dan meledak. Saat menaiki pesawat, Guan Jiao satu persatu dipukul oleh badan tripod hingga tubuhnya hancur seperti porselen. Haixuan melihat adegan ini, tapi dia berkata sambil tersenyum, topi konyol keluarga Guan, larangan di Jiuding Xuanjian beberapa kali lebih kuat dari larangan di Dayuan Hua Tianjian. Yu Jiang enggan menggunakan pedang ini. Bahkan jika dia mati, tidak seseorang dapat menggunakannya jika dia mau. Serangkaian jeritan terdengar, dan satu Guan Jiao terbunuh. Guan Mo, Guan Jianfeng dan lainnya tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga melakukan yang terbaik untuk melindungi Guan Jiao. Kong, tiba-tiba, bayangan 9 tripod berubah menjadi 9 pedang, yang bisa langsung terbunuh dalam barisan besar. Hal-hal tanpa pemilik. Saat ini, dia tampak sangat marah. Kekuatan senjata semi-imperial harus menghindari keunggulan saat mendominasi wilayah. Mu Yun memang mendapatkan beberapa senjata semi-kekaisaran, tapi dia tidak memaksanya untuk menerimanya. Melihat adegan ini, Mu Yun mengangkat mulutnya. Saya ingin pedang ini. Ketika kata-kata itu jatuh, sosoknya berubah menjadi bayangan sisa dan bergegas ke dalam barisan dalam sekejap. Saat ini, Guan Jiao sedang dalam keadaan kacau. Tidak ada yang menyadari kemunculan tiba-tiba Mu Yun. Suara ledakan mengerikan terdengar dalam sekejap. Dong, Mu Yun, memegang pedang Dewa Tianque,
berlatih memotong dan membunuh beberapa seniman bela diri di keluarga Guan, dan mendekati Jiuding Xuanjian. Pedang 9 tripod Xuan melepaskan kekuatannya yang berat dan tajam dan langsung menyerang Mu Yun untuk membunuh. Siapapun yang mendekatinya, ia akan membunuh siapapun. Masuk, kata-kata Mu Yun jatuh, dan gambaran surga yang membunuh berubah menjadi gunung dan sungai. Ketika dia naik waktu, dia menyelubungi 9 tripod pedang Xuan. Pedang panjang, senjata semi kekaisaran, seperti kuda liar yang melarikan diri begitu memasuki gambaran membunuh surga. Di seluruh dunia gambaran membunuh surga, ia mengaum dengan liar, meledakkan ribuan pedang Qi, dan menghancurkan bumi inci demi inci. Haixuan, buat dia takut. Mendengar ini, Haixuan berkata, apakah kamu menyuruhku melakukan sesuatu? Kamu, saat ini, Haixuan tidak peduli sama sekali. Kelima hewan liar itu membuka mata mereka yang kabur dan memandang dunia dalam gambaran surga yang membunuh. Kenapa berisik sekali lagi? Akhir-akhir ini, Zhu Tiantu terlalu tidak stabil. Haruskah kita mempertimbangkan untuk tidur di tempat lain? Saat ini, Haixuan tidak peduli dengan Jiuding Xuanjian yang merajalela, tetapi hanya menyaksikan kegembiraannya. Namun, Jiuding Xuanjian yang awalnya marah, setelah Zhu Tiantu dengan ceroboh melepaskan ribuan pedang Qi dan menghancurkan potongan-potongan bumi, tiba-tiba melihat ke pilar yang menopang langit di Zhu Tiantu, pohon dunia. Pada saat berikutnya, 9 tripod pedang Xuan berbunyi, dan tubuh pedang berubah menjadi cahaya biru tua, yang langsung menghantam pohon dunia.